Saya pernah berpikir bahwa kebencian adalah dinding tak tertembus, sampai hari itu tiba ketika antian paling sengit saya, yang selalu menghujat di media sosial, tiba-tiba muncul di depan panggung dan mendengar suara saya bernyanyi. Itu bukan sekadar lagu, tapi jeritan hati yang selama ini saya sembunyikan sebagai seorang gay di Indonesia yang penuh prasangka. Dan saat mata kami bertemu, saya tahu kehidupan saya tak akan pernah sama lagi. Di Jakarta yang selalu ramai dengan hiruk-pikuk lalu lintas dan aroma sate kaki lima, saya, Aditya, hidup sebagai seorang penyanyi indie yang berjuang. Saya bukan bintang besar, tapi lagu-lagu saya tentang cinta yang tak biasa sering menjadi bahan perdebatan. Sebagai seorang gay, saya belajar menyembunyikan diri di balik lirik-lirik ambigu, takut akan penolakan dari masyarakat yang masih kaku. Tapi dalam hati, saya selalu bertanya, mengapa cinta saya harus disembunyikan? Mengapa saya harus berpura-pura? Setiap malam, saat sendirian di kamar kos kecil saya, pikiran itu menghantui seperti hantu yang tak pernah pergi. Pagi itu, seperti biasa, saya membuka ponsel dan melihat komentar-komentar pedas di akun Instagram saya. Aditya, kamu merusak moral bangsa dengan lagu-lagu anehmu, tulis seseorang dengan nama akun hater sejati. Itu adalah dia, Rama Antian yang paling gigih. Saya tahu namanya karena dia tak pernah sembunyikan identitas. Rama, seorang pemuda dari keluarga konserati di Bandung, sering mengirim pesan pribadi penuh kebencian. Kamu harus berhenti bernyanyi, atau aku akan pastikan karirmu hancur, ancamnya sekali. Tapi mengapa? Apa salah saya padanya? Dalam hati, saya bertanya-tanya, apakah dia juga menyembunyikan sesuatu seperti saya? Saya ingat pertama kali melihat wajahnya di sebuah konser kecil di KAI Senayan. Dia berdiri di belakang, mata penuh amarah, tapi tak pergi. Saat itu, saya bernyanyi tentang cinta yang tak diterima, dan entah mengapa, tatapannya membuat hati saya berdegup kencang. Bukan karena takut, tapi ada sesuatu yang lain, sebuah tarikan aneh. Tapi saya tepis itu. Dia pembenci, Adi, gumam saya pada diri sendiri. Jangan biarkan dia mengganggu. Namun, semakin sering dia muncul di komentar, semakin saya merasa dia bagian dari hidup saya, meski negatif. Malam itu, saya tampil di sebuah festival musik India di Monas. Kerumunan tak terlalu banyak, tapi energi mereka membuat saya hidup. Saat saya naik panggung, mata saya mencari-cari, dan ya, dia ada di sana, Rama, dengan lengan disilangkan, ekspresi sinis. Hati saya bergetar. Mengapa dia datang lagi? Apakah untuk menghina secara langsung? Saya mulai bernyanyi, suara saya mengalir seperti sungai Citarum yang tenang tapi dalam. Lirik tentang perjuangan mencintai seseorang yang tak seharusnya. Di tengah lagu, saya lihat matanya berubah, dari amarah menjadi keraguan. Apa yang terjadi? Pikiran saya berputar-putar. Apakah suara saya menyentuhnya? Setelah pertunjukan, saya turun panggung dengan napas tersengal. Teman-teman band saya menepuk bahu, tapi pikiran saya tertuju pada Rama. Dan tiba-tiba dia mendekat. Kamu. Lagumu tadi, katanya pelan, suaranya gemetar. Saya terkejut. Ini pertama kalinya kami berbicara langsung. Apa maksudmu, tanya saya, hati berdebar. Dia menatap saya lama, lalu berbalik pergi tanpa jawab. Malam itu, di kamar, saya tak bisa tidur. Mengapa dia datang? Apa dia mulai ragu, gumam saya. Kebenciannya seperti pisau, tapi tatapannya tadi. Ada kehangatan di baliknya. Saya mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ini awal dari sesuatu yang tak terduga? Hari-hari berikutnya, komentarnya berubah. Bukan lagi hujatan, tapi pertanyaan. Mengapa kamu bernyanyi tentang itu, tulisnya? Saya balas, karena itu hatiku. Dan percakapan dimulai. Rama bercerita tentang keluarganya yang ketat, ayahnya yang seorang ulama, dan bagaimana dia diajari membenci segala yang tidak normal.
Tapi di balik itu, saya rasakan ada luka. Aku takut, katanya sekali dalam pesan. Hati saya meleleh. Apakah dia seperti saya? Pikiran itu membuat saya gelisah. Saya ingin tahu lebih dalam, tapi takut menyakiti. Kami bertemu lagi di sebuah warung kopi di Tamrin. Rama datang dengan wajah tegang. Aku benci kamu karena kamu mengingatkanku pada diriku sendiri, akunya. Kata-kata itu seperti petir. Saya terdiam, hati bergejolak. Rama, kamu tak sendirian, bisik saya. Saat itu, tangan kami hampir bersentuhan dan ada listrik di udara. Tapi dia mundur. Ini salah, katanya, lalu pergi. Malam itu, saya menangis sendirian. Mengapa cinta begitu rumit? Mengapa masyarakat membuat kami takut? Perlahan, pertemuan kami semakin sering. Rama mulai datang ke konser saya, bukan sebagai pembenci, tapi pendengar. Suara saya seolah menyembuhkan lukanya. Tapi di dalam, saya bergulat, apakah ini cinta? Atau hanya ilusi? Saya takut kehilangan dia, tapi juga takut kebenaran. Setelah pengakuan itu, Rama menjadi bagian tak terpisahkan dari hari-hariku. Kami bertemu diam-diam di pinggir danau Situ Bagendit di Garut, jauh dari mata orang. Di sana, di bawah pohon-pohon tinggi, kami berbagi cerita. Aku pernah mencoba melupakan perasaan ini, kata Rama, matanya menatap air danau yang tenang. Saya dengar getar suaranya dan hati saya sakit. Aku juga, balas saya. Tapi suara hati tak bisa dibungkam. Saat itu, saya ingin memeluknya, tapi tak berani. Pikiran saya penuh konflik, apa jika kami bersama, dunia akan hancur. Kembali ke Jakarta, karir saya mulai naik. Lagu baru saya tentang cinta terlarang menjadi viral. Tapi dengan itu, datang gelombang kebencian baru. Teman-teman lama mulai menjauh. Adi, kamu terlalu berani, kata sahabat saya, Budi. Tapi di balik senyumnya, saya rasakan pengkhianatan. Apakah dia iri? Atau takut terlibat? Hati saya terluka. Dan Rama, dia semakin dekat. Pesan-pesannya penuh dukungan, suaramu menyembuhkanku. Tapi malam-malam, saya bertanya, apakah dia sungguh-sungguh? Atau ini hanya AC? Suatu hari, kami bertemu di Pantai Anyer. Angin laut menerpa wajah kami. Adi, aku mulai jatuh cinta padamu, katanya tiba-tiba. Kata-kata itu membuat dunia berhenti. Saya menatapnya, air mata mengalir. Rama, aku juga. Tapi di dalam, ketakutan muncul, keluarganya, masyarakat, semuanya akan menentang. Kami berpelukan pelan, tapi hati saya berteriak, ini terlalu berbahaya. Mengapa cinta kami harus seperti ini? Konflik mulai muncul. Ayah Rama tahu tentang pertemuan kami. Kamu harus berhenti bertemu dengannya, bentaknya melalui telepon yang Rama ceritakan padaku. Rama menangis di bahuku. Aku tak bisa memilih, katanya. Saya pegang tangannya, tapi pikiran saya chaos, apakah saya egois? Apakah saya menghancurkannya? Malam itu, saya tak tidur, memikirkan masa depan. Jika kami bersama, apa yang akan hilang, gumam saya. Karir saya pun terguncang. Produser saya, yang dulu mendukung, tiba-tiba mundur. Lagu-lagumu terlalu kontroversial, katanya. Saya tahu ada yang salah. Ternyata Budi, sahabat saya, yang membocorkan rahasia saya. Pengkhianatan itu seperti pisau di punggung. Mengapa, Budi, tanya saya saat konfrontasi. Karena aku takut kehilangan karirku gara-gara kamu, jawabnya dingin. Hati saya hancur. Saya merasa sendirian, kecuali Rama. Rama datang malam itu memeluk saya. Kita lawan bersama, katanya. Tapi di mata saya ada keraguan. Apakah dia kuat? Pikiran saya penuh badai, cinta ini indah, tapi menyakitkan. Kami habiskan malam berbicara, tapi semakin dalam, semakin saya rasakan beban.
Apa jika aku menyerah, tanya hati saya. Hari-hari berlalu dengan tekanan. Media mulai menyorot saya. Penyanyi gay merusak budaya, judul berita. Rama semakin gelisah. Ayahku mengancam memutus hubungan, katanya. Saya pegang wajahnya. Kita bisa lari, usul saya, tapi tahu itu mustahil. Di dalam saya bertarung, cinta atau keluarga. Mana yang lebih penting? Akhirnya, Tinggi Tro datang. Di sebuah konser besar di Gelora Bung Karno, saya bernyanyi di depan ribuan orang. Rama di barisan depan, matanya penuh cinta. Tapi tiba-tiba ayahnya muncul, menariknya pergi. Ini akhirnya, bentaknya. Saya berhenti bernyanyi, hati hancur. Apa yang harus saya lakukan? Pikiran saya berteriak, jangan biarkan dia pergi. Malam itu, Rama hilang kontak. Saya panik, mencarinya kemana-mana. Rama, di mana kamu? Pesan saya tak dibalas. Hati saya seperti ditusuk. Apakah ini akhir? Saya menangis sendirian di kamar, memikirkan segalanya. Mengapa cinta kami begini? Kehilangan Rama seperti kehilangan bagian dari jiwa saya. Hari-hari tanpa kabar darinya membuat saya hancur. Saya berhenti bernyanyi, karir terabaikan. Di kamar, saya hanya menatap foto kami di ponsel. Mengapa kamu pergi? Gumam saya berulang. Pikiran saya penuh penyesalan, apakah saya terlalu memaksanya? Apakah cinta ini salah dari awal? Akhirnya, setelah seminggu pesan datang, Adi, Ma. Ayahku memaksa aku ke pesantren. Kata-kata itu seperti cambuk. Pesantren. Tempat di mana dia akan disembuhkan. Hati saya berteriak marah. Saya tahu betapa beratnya bagi Rama dengan latar belakang keluarganya. Aku akan datang, balas saya. Tapi dia larang, jangan, bahaya. Tapi saya tak bisa diam di dalam, konflik membara, cinta atau keselamatan. Saya pergi ke Bandung ke pesantren ayahnya. Di sana suasana tegang. Saya sembunyi menunggu Rama. Saat malam dia keluar diam-diam, Adi, kenapa kamu di sini? Bisiknya, matanya penuh air mata. Saya peluk dia erat. Karena aku tak bisa tanpamu. Kami berbicara di bawah pohon, dia cerita penderitaannya. Mereka bilang perasaan ini dosa, katanya pilu. Saya rasakan lukanya dan hati saya ikut sakit. Tapi cinta bukan dosa, balas saya. Tapi ayahnya tahu. Dia datang dengan amarah. Kamu penghancur anakku, bentaknya. Saya berdiri tegak meski takut. Saya mencintai Rama, kata saya tegas. Rama berdiri di antara kami, air mata mengalir. Ayah, tolong pahami, pintanya. Tapi ayahnya tak mau dengar, menarik Rama pergi. Saat itu hati saya hancur total. Apakah ini akhir, pikir saya. Kembali ke Jakarta, saya jatuh ke lubang hitam. Teman-teman menghindari, karir hancur karena skandal. Budi pengkhianat itu bahkan menelepon Ma Adi. Tapi Ma-nya tak berarti. Di dalam saya bertanya, mengapa orang-orang dekat justru menyakiti. Saya mulai menulis lagu baru tentang pengkhianatan dan cinta yang hilang. Setiap kata seperti darah dari hati. Rama menelepon diam-diam, aku tak tahan lagi, katanya. Kami rencanakan kabur. Tapi di dalam saya ragu apakah ini benar. Apa jika kami lari, kami bahagia. Pikiran saya penuh badai emosi, lebih dalam dari sebelumnya. Malam pelarian, hujan deras di Bandung. Saya tunggu di stasiun. Rama datang, tas di punggung. Kita pergi, katanya. Tapi tiba-tiba polisi muncul, ayahnya laporkan penculikan. Chaos. Kami dipisah. Di kantor polisi, saya ditahan sementara. Ini salah paham, kata saya. Tapi ayah Rama bersikeras. Rama menangis, Adi, aku cinta kamu. Kata-kata itu membuat saya kuat, tapi hati teriris.
Setelah dibebaskan, Rama dikirim ke luar negeri oleh ayahnya. Ke Singapura untuk belajar, katanya dalam pesan terakhir. Saya hancur. Mengapa Tuhan begini, jerit hati saya. Saya kembali bernyanyi, tapi suara saya penuh kesedihan. Lagu-lagu saya sekarang lebih emosional, menyentuh banyak orang seperti saya. Waktu berlalu, tapi luka tak hilang. Saya bertemu orang baru, tapi tak ada yang seperti Rama. Di dalam konflik terus, lupakan atau tunggu. Emosi semakin berat, seperti beban gunung Merapi. Tahun berlalu, tapi bayang Rama tak pernah pudar. Saya menjadi penyanyi terkenal, lagu-lagu tentang perjuangan mulai diterima sebagian masyarakat. Tapi di balik sorotan, hati saya kosong. Setiap malam, saya ingat pelukannya, suaranya. Apakah dia bahagia di sana? Tanya saya pada bintang-bintang. Pikiran saya penuh penyesalan mendalam, lebih dalam dari Samudra Hindia. Suatu hari, berita datang, Rama kembali ke Indonesia. Hati saya berdegup. Saya cari tahu, dan ternyata dia bekerja di sebuah untuk hak di Yogyakarta. Dia berubah, gumam saya. Apakah dia masih ingat saya? Konflik dalam hati semakin kuat, hubungi atau biarkan. Saya pergi ke Yogyakarta, ke acara seminarnya. Di sana, dia berbicara tentang perjuangan melawan prasangka. Suaranya tegas, tapi saya lihat luka lama di matanya. Setelah acara, saya dekati. Rama, panggil saya. Dia berbalik, mata melebar. Adik. Kami berdiri diam, emosi membuncah. Kami bicara di taman dekat keraton. Aku belajar banyak di Singapura, katanya. Aku terima diriku sekarang. Saya dengar, hati meleleh. Aku tak pernah lupakanmu, balas saya. Tapi dia katakan, ayahku masih tak setuju. Konflik kembali, cinta atau realitas. Malam itu, kami jalan-jalan di Malioboro. Dia cerita tentang pengkhianatan ayahnya dulu, bagaimana dia dipaksa. Aku hampir bunuh diri, akunya. Kata-kata itu menusuk hati saya. Saya pegang tangannya, kamu kuat. Tapi di dalam, saya bertanya, apakah kami punya masa depan? Kembali ke Jakarta, Rama ikut. Kami mulai lagi, tapi pelan. Tapi pengkhianatan lama muncul, Budi, sekarang real saya, sebarkan rumor buruk. Adi dan Rama, pasangan terlarang. Media heboh. Rama gelisah, ini terlalu berat. Saya peluk dia, kita lawan. Tapi hati saya berteriak, mengapa lagi? Cao Tro datang di konser saya di Bali. Rama di panggung sebagai tamu. Saat bernyanyi duet, ayahnya muncul lagi, kali ini dengan air mata. Makan ayah, Rama. Kata-kata itu mengejutkan. Ternyata Rama telah bicara panjang dengan ayahnya. Pengampunan datang, tapi emosi saya campur aduk, bahagia atau takut. Malam itu, kami berdua di pantai Kuta. Akhirnya, kata Rama. Tapi di dalam, saya masih bergulat, apakah ini nyata? Emosi semakin intens, seperti gelombang samudra. Dengan pengampunan ayah Rama, dunia kami berubah. Kami mulai terbuka, meski hati-hati. Saya dan Rama kolaborasi lagu tentang penerimaan. Lagu itu meledak, menyentuh hati banyak orang. Tapi di balik sukses, konflik dalam semakin dalam. Saya bertanya, apakah bahagia ini abadi? Atau ada badai lagi? Rama pindah ke Jakarta, tinggal bersama saya di apartemen kecil. Hari-hari penuh cinta, tapi juga perdebatan. Kadang aku takut masyarakat, katanya. Saya paham, karena saya juga. Di dalam saya bergulat, cinta ini indah, tapi rapuh seperti candi Borobudur yang tua. Suatu hari, pengkhianatan baru, seorang teman Rama, Jalos, bocorkan foto kami. Media geger. Skandal gay di industri musik. Rama marah, mengapa tak pernah aman. Saya tenangkan dia, tapi hati saya hancur. Apakah kita salah, tanya saya pada diri.
kami hadapi bersama. Di konferensi pers, saya bicara, cinta adalah hak semua orang. Rama di samping, tangan bergandeng. Reaksi campur, tapi dukungan datang dari komunitas. Tapi ayah Rama sakit karena stres. Rama pergi ke Bandung. Aku harus di sana, katanya. Saya sendirian lagi, emosi membara, kehilangan lagi. Di rumah sakit, ayah Rama bicara padaku, terima kasih telah buat Rama bahagia. Kata-kata itu menyembuhkan luka lama. Rama kembali, lebih kuat. Tapi di dalam, saya rasakan beban semakin berat, tanggung jawab atas cinta ini. Kami lanjut, tapi emosi semakin dalam. Setiap malam, kami bicara hati ke hati. Aku tak bisa tanpamu, kata Rama. Saya balas, aku juga. Tapi pikiran saya penuh, apa jika besok hilang? Caotro akhir, di acara penghargaan musik, saya menang. Di panggung, saya dedikasikan untuk Rama. Tapi tiba-tiba ancaman datang dari kelompok radikal. Kami akan hancurkan kalian. Hati saya takut, tapi Rama bilang, kita bertahan. Emosi memuncak, seperti gunung meletus. Ancaman itu membuat kami lebih dekat. Kami pindah ke Bali, mulai hidup baru. Di sana, di antara sawah dan pura, kami temukan kedamaian. Saya bernyanyi untuk turis, Rama kerja di ngolokal. Hari-hari penuh cinta sederhana. Tapi di dalam, luka lama masih ada. Saya bertanya, apakah ini akhir bahagia? Suatu hari, ayah Rama datang berkunjung. Aku bangga padamu berdua, katanya. Pengampunan total. Kami menangis bersama. Emosi membuncah, lebih dalam dari sebelumnya, campuran bahagia dan pilu. Kami nikah secara simbolis di pantai, dengan teman-teman dekat. Selamanya, janji Rama. Saya balas, selamanya. Tapi masyarakat masih ada yang menentang. Kami lawan dengan lagu-lagu kami, menginspirasi orang lain. Akhirnya, kami adopsi anak yatim, beri mereka cinta. Hidup kami penuh arti. Di akhir hari, saya sadar, kebencian bisa berubah jadi cinta jika ada keberanian. Hati saya penuh harapan, meski perjuangan tak pernah berakhir. Cinta kami, meski penuh drama, adalah bukti kemanusiaan.